warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang time value of money. Di awal kita sudah ngebahas tentang bagaimana menghitung future value atau nilai masa depan, present value atau nilai sekarang dengan tahunan. Kemudian dilanjutkan dengan future value jika diperoleh tidak setahun sekali, bisa dengan semi-annual, quarterly, atau monthly. Kemudian selanjutnya kita akan coba bahas tentang internal rate of return. Internal rate of return ini adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Artinya apa? Jika nilai internal rate of return-nya ini lebih besar dari modal, maka otomatis proyek tersebut bagus. Lanjutkan. Demikian pula jika IRR-nya kecil, maka buat apa? Lebih baik dananya kita tabung, kita investasikan di bank, kita depositokan, setiap bulan akan mendapatkan bunga. Oke. Di dalam IRR nanti kita akan coba bantu dalam menghitung IRR itu dalam bentuk tabel. Tabel pertama nanti ada tahun, ada cash out, ada cash in, NCF, discounted cash flow. Ini kita bisa jelaskan nanti. Tabel tahun itu berisi dari 0 tahun hingga perkiraan tahun yang akan dilakukan estimasi atau penilaian. Kira-kira kita mau menilai atau mengestimasi selama berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 atau lebih. Boleh. Tabel cash out ini adalah uang modal yang Anda keluarkan untuk membangun usaha, membangun bisnis atau investasi. Angka ini biasanya diperoleh dari amortisasi. Amortisasi itu sama dengan tabel angsuran ke bank. Karena apa? Barangkali uang yang diperoleh adalah meminjam di bank. Biasanya kalau tabel angsuran di bank itu kan ada pinjaman, terus ada bunga, ada angsuran pokok. Nah, yang dimasukkan ke dalam cash out itu adalah angsuran pokoknya saja, angsuran pokok tiap tahunnya. Cash in itu uang masuk, terdiri dari net profit. Angka ini diperoleh dari laporan laba rugi dan depresiasi dari tabel depresiasi. Net cash flow itu diperoleh dari uang masuk dikurangi uang keluar. Rumusnya adalah cash in dikurangi cash out. Net profit ditambah depresiasi, hasilnya berapa dikurangin cash out. Ini sama. Discounted cash flow adalah salah satu metode untuk menghitung proyek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Disebut dengan discounted cash flow atau disebut dengan nilai atau bisa disebut dengan arus kas yang terdiskon ya. Discounted cash flow itu arus kas yang terdiskon. Itu kenapa? Karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasi arus dana di masa mendatang. Mengestimasi itu sama dengan memperkirakan, meramalkan arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut. Di-cut itu berarti kita tetapkan ya, kira-kira di masa yang akan datang ini sekian persen pertumbuhannya. Dan menghasilkan nilai dana tersebut di masa kini. Nah, ini adalah discounted cash flow. Biasanya di dalam IRR ini dibandingkan dengan MAR. Kalau Anda ditanya apakah itu MAR, MAR itu adalah minimum attractive rate of return.
itu adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menarik. Jika IRR-nya itu lebih besar dari MAR, maka proyeknya bagus untuk dijalankan. Tapi jika IRR-nya lebih kecil dari MAR, maka lebih baik jangan diteruskan. Nah, untuk DCF, rumusnya adalah ini. Nanti kita langsung akan terapkan rumus ini ke dalam kasus. Ya, di sini ada tabel perhitungan. Di tabel perhitungan ini ada year, ada tahun. Seperti yang sudah dijelaskan di awal. Ada cash flow, ada cash out, ada cash in yang terdiri dari net profit dan depreciation. Selanjutnya ada net cash flow, ada discounted cash flow. Dalam kasus ini kira-kira 18% lah net cash, discounted cash flow-nya sama 30%. Angka ini diperoleh dari mana? Setiap bisnis akan berbeda-beda. Bisa jadi untuk bisnis restoran tidak 18%, bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari estimasinya. Nah, selanjutnya di dalam tabel ini patokan kita adalah MAR. MAR-nya adalah 20%. MAR itu apa? Sudah dijelaskan di awal tadi. Oke. Tahun. Kita cantumkan tahun 0, tahun 1, 2, 3, 4, 5. Cash out, kita masukkan modal kita, modal awal kita. Nah, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kita masukkan sesuai dengan tabel amortisasi atau tabel angsuran bank, yaitu angsuran pokoknya saja. Barangkali dana 133 juta sekian itu adalah dana boleh minjem di bank. Selanjutnya adalah net profit. Angka ini diperoleh dari laporan laba rugi. Selanjutnya depreciation. Angka ini diperoleh dari tabel depresiasi. Nah, di kolom berikutnya ada net cash flow. Net cash flow ini tadi di awal rumusnya adalah cash in dikurangi KO, cash out. Cash in itu terdiri dari net profit ditambah depreciation. Hasilnya berapa dikurangi cash out. Maka akan menghasilkan angka ini. 13 juta sekian ditambah 9 juta 900, hasilnya berapa dikurangi 7 juta sekian, hasilnya 16 juta. Di tahun kedua 31 juta 280.213 ditambah 9 juta 900.000, hasilnya berapa dikurangin 8 juta 713.878, hasilnya adalah ini. Silakan sambil teman-teman cek juga apakah hasil saya udah betul. Di tahun ketiga pun sama, tahun keempat sama, tahun kelima sama. Oke, selanjutnya di discounted cash flow. Estimasinya adalah 18% sama 30%. Rumus dari discounted cash flow ini adalah seperti yang di atas. Coba kita terapkan yang 18%. Untuk tahun 0, kita inisiasi. Kita samakan semuanya. Namanya inisiasi ya, minus 133 juta 633.000. Cash flow DCF 30% pun sama. Di tahun pertama adalah di kasus ini adalah 13.914.602. Angka ini dari mana? 1 sesuai dengan rumus, kita terapkan rumus. 1 dibagi 1 ditambah 18% itu kalau kita desimalkan sama dengan 0,18. Pangkat 1 karena 1 tahun. Kali NCF-nya berapa? Tahun pertama 16 juta. Nah, ini kali ini ya. Maka hasilnya adalah 13 juta sekian. Di tahun kedua bagaimana? Sama, gampang, tinggal 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 2 karena 2 tahun kali
NCF di tahun kedua berapa? 30 juta, 32 juta sekian. Hasilnya adalah ini. Tahun ketiga sama, tinggal pangkatnya adalah pangkat 3. Tahun keempat sama, kelima sama. Kemudian di total, dan totalnya ini dari atas ya, dari minus 133 juta ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, hasilnya adalah minus 33 juta 181.708. Ini di kasus ini seperti itu. Nanti coba teman-teman hitung lagi apakah angka ini sudah betul. Nah, selanjutnya yang di 30% pun sama rumusnya. Yang di 18% adalah 0,18, maka yang di 30% adalah 0,30. Pangkatnya sama, tahun pertama pangkat 1, kedua pangkat 2, NCF-nya sama. Maka hasilnya hitung-hitung menjadi minus 58.718 sekian. Nah, setelah kita mengetahui dan menghitung di tabel IRR-nya, totalnya kita peroleh, kemudian kita menghitung IRR-nya. Kita bisa memasukkannya melalui rumus IRR sama dengan 18%. Nah, ini boleh bisa 18%, bisa berapa persen, tergantung dari estimasinya. Ditambah total DCF yang 18% yaitu ini, dibagi total DCF 18% ini pula, dikurangin total DCF 30%. Ini dikali 30% dikurangi 18%. Ya, pengalinya adalah diskon persentase selain yang kita hitung ini 18%. Karena ada dua, yaitu 18% sama 30%, maka pengalinya adalah 30% kurangi 18%. Kalau misal di sini 15% sama 20%, maka pengurangnya adalah 20% kurangi 15% dan seterusnya. Kalau kita terapkan ke dalam angka, maka 18% ditambah minus 33.181 sekian dibagi minus 33.181 sekian dikurangi minus 58.718 sekian dikali 30% dikurangi 18% berapa? 12% kan? Sama dengan 2,4%. Artinya apa? Dari sini kita sudah ketahui IRR-nya adalah 2,4%. Artinya lebih kecil daripada MAR. MAR-nya adalah 20%. Artinya di dalam kasus ini tidak perlu melanjutkan proyek tersebut. Buat apa capek-capek buang modal bayar tenaga kerja, lebih baik ditabung di bank, didepositokan. Setiap bulan kita akan mendapatkan keuntungan. Demikian, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.